Greetings, everyone. Welcome to the IMEC exam. Today we will be talking about wisdom number 7, acquiring proper knowledge. Halo semuanya, selamat datang kembali di pelajaran tentang IMEC. Hari ini kita akan belajar tentang berkah yang ketujuh mengenai berpengetahuan luas. Hopefully, everyone will enjoy this session and gain knowledge and be able to pass their exam with ease. Semoga semuanya bisa mempelajari pelajaran hari ini dengan baik, mengertinya dengan mudah, dan nanti dapat menjalankan ujiannya dengan juga gampang. But before we start, let's clear our mind and let's meditate together. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita bermeditasi untuk menjernihkan pikiran kita terlebih dahulu. So let's put ourselves in our most relaxing position. Mari kita memposisikan diri kita dengan nyaman. Sit any way you feel most comfortable. Duduklah dengan posisi yang paling nyaman. You can cross your legs or put it down on the floor. Kita dapat menyilangkan kedua kaki atau menaruhnya di lantai. You can lay your back on the chair or simply sit without any backrest. Kita dapat menyandarkan punggung ke kursi atau duduk dengan tegak. A comfortable and relaxed body is very important in meditation. Tubuh yang nyaman dan santai adalah sangat penting dalam meditasi. So rest your body, take some time to get your body relaxed and comfortable. Maka ambillah waktu sejenak untuk membiarkan tubuh kita rasa nyaman dan santai. Once your body is set, then rest your eyes relaxingly and comfortably. Setelah tubuh kita terasa siap, marilah kita mengistirahatkan kedua mata kita dengan nyaman. Relax our body from the top of our head to the tips of our toes. Santaikan seluruh bagian tubuh kita dari atas kepala hingga ujung kaki. Be relaxed, be calm, and let everything go. Santai, tenang, dan lepaskan segalanya. Be free from any worries. Be free from any attachments. Bebaskan diri dari semua kekhawatiran, bebaskan dari semua kemelekatan. Have both our body and our mind rest well. Biarkan tubuh dan pikiran kita beristirahat dengan baik. While being rested, we can place our mind where we feel most comfortable. Sambil beristirahat, kita dapat tempatkan pikiran kita di tempat yang nyaman. It could be in front of you, next to you, around your hand, or at the center of your body. Bisa di depan kita, di samping kita, di sekeliling kita, atau di dalam pertengahan tubuh kita. The most relaxing place, the easiest place to place your mind is the most correct place right now. Tempat yang paling nyaman, yang ingin ditempati oleh pikiran kita, itu adalah tempat yang paling tepat saat ini. Simply keep the mind still at that point of comfort, with ease, with being calm. Jagalah pikiran kita tetap tenang dan diam di titik itu. And let's meditate together in silence for this time being.
Marilah kita bermeditasi dalam hening untuk sejenak. Keep ourselves relaxed and comfortable. Tetap jaga kenyamanan dan rasa santai dalam diri kita. And let go of all worries and thoughts. Bebaskan diri dari semua pikiran dan kekhawatiran. And slowly open our eyes when we feel ready. Dan perlahan-lahan ketika kalian siap dapat membuka mata. While keeping that calmness and relaxation with us at all times. Sambil tetap menjaga rasa tenang dan rasa santai bersama kita. And welcome back, everybody. Selamat datang kembali semuanya. Hope everyone had a good meditation session just now. Semoga semuanya memiliki sesi meditasi yang baik barusan. And a clear and bright mind from meditation is what will help us succeed in life as well. Dan meditasi yang membuat pikiran kita jernih dan terang itu akan membantu kesuksesan dalam hidup kita. Right? So let's begin our lecture together. Mari kita mulai pelajaran kita sama-sama. Today's wisdom is wisdom number 7. Hari ini kita akan belajar tentang berkah yang ketujuh. It is called acquire proper knowledge. Yaitu tentang memiliki pengetahuan yang luas. In life, knowledge is very important. Dalam hidup, memiliki pengetahuan adalah sangat penting. Because in order to succeed in life, we must acquire proper knowledge in that certain field. Karena untuk dapat sukses dalam hidup, kita perlu memiliki pengetahuan yang cocok digunakan untuk bidang tertentu. If you want to be an engineer, then you have to acquire knowledge of how to be an engineer. Kalau kita mau jadi insinyur, kita harus punya pengetahuan tentang hal-hal teknis. If you want to be an artist, then you should acquire knowledge in the artistic field. Kalau kita ingin menjadi seniman, kita harus memiliki pengetahuan di bidang seni. In whichever field you are interested in, or you wish to be successful in, then having the knowledge
in that field is mandatory. Jika ingin sukses di bidang apapun, maka memiliki pengetahuan yang tepat itu menjadi keharusan. Knowledge in whichever field you wish to choose. Pengetahuan bisa berada di semua bidang yang kita pilih. Or whichever type of knowledge you wish to have. Atau kita juga mau memilih apapun pengetahuan yang kita ingin pelajari. Could be gained from those who know about it. Dan kita bisa dapat pengetahuan ini dari orang-orang yang sudah lebih tahu dari kita. Such as parents, teachers, mentors, or simply those who know more than you. Seperti orang tua, guru, pembimbing, atau siapapun yang lebih tahu dari kita. Right? And knowledge can be both beneficial and detrimental. Tapi pengetahuan itu bisa membawa manfaat atau justru menghancurkan. If we have knowledge, we could use it in a useful way for ourselves and other people. Kalau kita punya pengetahuan, kita bisa gunakan untuk membawa manfaat bagi kita sendiri atau orang lain. Or on the other hand, a person could use that knowledge in a very harmful way for oneself and other people around them. Tapi pengetahuan ini bisa juga digunakan orang untuk menghancurkan hidupnya sendiri atau orang lain. For example, a chemist can help make medicine to help people's lives. Misalnya, seorang ilmuwan bisa membuat obat yang dapat membantu orang lain. Or he can use that knowledge to create addictive substances or even bombs. Tapi dia juga bisa menciptakan obat-obatan yang memabukkan atau justru bikin bom. So if we have knowledge, be sure to use our knowledge in a beneficial way. Jadi kalau kita punya pengetahuan, pastikan kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. So that we could benefit ourselves with virtues and gives others around us happiness as well. Jadi kita bisa memberikan diri kita nilai-nilai kebajikan dan juga membantu orang di sekitar kita. Okay. Next is that there are 3 types of knowledge. Ada 3 jenis pengetahuan. First is theoretical knowledge. Yang pertama adalah pengetahuan teoritis. Theoretical knowledge is the knowledge learned from people who has already learned it before. Pengetahuan teoritis ini diperoleh dari orang-orang yang sudah mempelajarinya sebelumnya. For example, that I have mentioned earlier, your teachers, your parents, or those who have more experience than you. Misalnya seperti orang tua kita, guru kita, atau yang sudah berpengalaman lebih dari kita. It is the knowledge learned from listening from them. Ini adalah pengetahuan dari mendengarkan dari orang-orang yang sudah lebih tahu. Or acquired by watching them do something. Atau kita melihat mereka melakukannya. And this knowledge could be acquired from classrooms and textbooks as well. Dan pengetahuan teoritis ini bisa kita peroleh dari kelas, pelajaran di kelas, atau buku pelajaran. The second level or second type of knowledge is the hands-on knowledge. Jenis yang kedua adalah pengetahuan langsung. This knowledge you would be able to gain from your own experience. Pengetahuan ini didapatkan dari pengalaman kita sendiri. Putting what you have learned from other people to use. Kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari dari orang lain langsung dipraktekkan. Acquiring skills, reflecting on it, contemplating on it, testing things, and applying it to things.
Jadi kita dengar pengetahuannya, kemudian kita coba, kita memperoleh pengalaman, kita renungkan kembali, kemudian kita terapkan dalam hidup kita. This can be considered as a higher level of knowledge than the first type. Pengetahuan yang kedua ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan yang pertama. The third type of knowledge, or the third level of knowledge, is insight and wisdom. Jenis pengetahuan yang ketiga adalah wawasan dan kebijaksanaan. This insight and wisdom cannot be sought of anywhere else. Wawasan dan kebijaksanaan ini tidak dapat dicari dimanapun. Not from thinking, not from learning from others' teachings, Tidak bisa dipikirkan atau dipelajari dari orang lain. not from analyzing, trying to understand something, Bukan juga dari analisa atau mencoba memahami sesuatu. but it can only be attained from a refined mind. Ini hanya dapat diperoleh dari pikiran yang sudah lebih jernih, In which is gained only through meditation. yang dapat diperoleh hanya dari meditasi, That we have all practiced earlier. yang tadi sudah kita praktekkan sama-sama. Now, it's good to have knowledge, but we also, if you want to have a complete knowledge, we need 4 attributes. Sangat penting untuk kita memiliki pengetahuan, tapi kalau kita ingin memiliki pengetahuan yang menyeluruh, ada 4 hal yang harus kita pelajari. First is you have to have knowledge in depth. Yang pertama, kita perlu untuk memiliki pengetahuan yang mendalam. Knowing deep into the source and origin of that matter. Kita perlu tahu sumber dan asal-usul dari pengetahuan itu. For example, if you are an engineer and you want to build a building, Misalnya, kalian adalah seorang insinyur yang ingin membangun sebuah bangunan. and you want to have more complete knowledge about how to build a good building, Dan kalian ingin dapat pengetahuan yang lebih lagi bagaimana caranya membangun sebuah gedung. then maybe going into depths about the materials used in the buildings, Maka kita perlu untuk pelajari lebih dalam lagi tentang bahan-bahan apa yang bisa kita pakai dalam membangun sebuah bangunan. of which type of metal is stronger than which type, Atau jenis-jenis logam apa yang lebih kuat dibandingkan yang lain. what makes good concrete, and what is a better material for a specific type of building. Bagaimana caranya kita membuat semen yang baik atau bahan-bahan apa yang cocok untuk digunakan pada bangunan tertentu. This type of knowledge would give you a sense of a more complete knowledge in your field. Dengan mendalami informasi-informasi ini, kita akan dapat pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang bidang tertentu. Second is knowledge in breadth. Yang kedua adalah pengetahuan yang meluas. Knowledge in breadth is knowing a broad range of things that are useful to everyday life. Pengetahuan yang meluas artinya kita mengetahui macam-macam hal yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. For example, if a person is a scientist, he should know a little bit about art to be able to communicate with others and understand others' feeling better. Misalnya, seorang ilmuwan juga perlu tahu bagaimana caranya memahami dunia seni supaya bisa menyampaikan emosi, perasaan kepada orang lain. If you go to play golf, maybe knowing a little bit about the weather, of how strong the wind is, or maybe if it's going to rain or not, would help benefit you in that field. Atau misalnya seorang atlet golf juga perlu tahu tentang cuaca, seberapa kuat anginnya, atau cuaca hari ini seperti apa. Ini akan membantu untuk bisa bermain dengan lebih baik. So this is the knowledge in breadth.
knowing some things of a broad range of things useful to you in your everyday life. Inilah yang disebut dengan pengetahuan yang luas. Kita mengetahui banyak hal yang bisa membantu memahami bidang kita lebih baik. Number 3 is thorough knowledge. Yang ketiga adalah pengetahuan yang menyeluruh. This knowledge is knowing something that is specific in your field, right? And know its connection to other subjects as well. Ini adalah pengetahuan tentang subjek yang spesifik dan juga apa hubungannya dengan hal-hal lainnya. For example, if you are an architect, maybe knowing a little bit about engineering would be very beneficial. Misalnya untuk seorang arsitek juga perlu tahu sedikit tentang teknik. If you are a designer, maybe knowing a little bit about different types of plants would be a very good benefit. Atau kita adalah seorang desainer juga butuh tahu untuk jenis-jenis tanaman supaya bisa menempatkannya dengan lebih baik. So these thorough knowledge, knowing things that are connected to your specific subject, could excel you in that subject a lot further. Jadi pengetahuan menyeluruh ini di mana kita tidak hanya tahu bidang kita, tapi bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang kita akan membantu kita untuk memiliki pengetahuan yang lebih jauh. The fourth is far-sighted knowledge. Yang keempat adalah pengetahuan yang berpandangan jauh. This knowledge is knowing how one thing can lead to other things. Hal ini berarti kita mengetahui bagaimana satu hal dapat mengarah pada hal-hal lainnya. It is like speculating the future from seeing its past events. Hal ini seperti berspekulasi atau menebak apa yang akan terjadi di masa depan dengan pengetahuan tentang masa lalu. Maybe seeing that gambling could cause people to have lost of everything. Misalnya mengetahui bahwa berjudi itu dapat menyebabkan orang kehilangan segalanya. Or how drinking alcohol or intoxications could lead to liver cancer or failure. Atau tentang alkohol atau obat-obatan yang terlarang bisa membuat kita sakit kanker atau gagal hati. So to have complete knowledge about a certain subject, you should have these 4 attributes with you to support you to have what this says, a complete knowledge about that field. Maka untuk memiliki pengetahuan yang komplit atau yang lengkap, kita perlu untuk memiliki keempat pengetahuan ini. Okay. And this is what I have mentioned earlier. Dan inilah yang tadi sempat Bante juga sudah jelaskan. Is that a learned person is not necessarily a wise person. Bahwa orang yang berpendidikan tidak selalu orang yang bijaksana. A learned person is a person with knowledge, and he could use that knowledge, in whichever way he wants. Orang yang berpendidikan artinya memiliki pengetahuan, dan dia bisa menggunakan pengetahuan ini untuk apapun yang ia inginkan. He could use his knowledge in a beneficial way or detrimental way. Dia dapat menggunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang menghancurkan. On the other hand, a wise person would be able to use whatever knowledge he has, even if it's little or a lot. Sementara orang bijaksana adalah orang-orang yang dapat menggunakan apapun pengetahuan yang dia miliki, walaupun sedikit atau banyak. He would use that knowledge to benefit himself and the others around him, giving himself virtues. Orang yang bijaksana akan menggunakan pengetahuan ini untuk membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain, dan membawa kebajikan juga bagi dirinya. This says that we should all be not only a learned person,
but we should be also wise people. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang tidak hanya berpendidikan, tapi juga bijaksana. This will definitely benefit us and the people around us and the community. Dengan demikian, ini akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat. Next is how to be a good learner. Lalu bagaimana caranya untuk menjadi pembelajar yang baik? Hopefully everyone is still following up until now. Semoga semuanya masih dapat mengikuti sampai saat ini ya. These subjects will be beneficial to everyone's well-being or everyone's life as well. Karena pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. It's good to learn, and it's also even better to take it into practice. Sangat menyenangkan untuk bisa mempelajari sesuatu, tapi juga sangat bermanfaat kalau kita bisa mempraktekannya. Okay, so let's continue. Okay, how to be a good learner. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana caranya bisa jadi pembelajar yang baik? First, you have to be able to listen well. Yang pertama, kita perlu untuk menjadi pendengar yang baik. Listen to those knowledgeable people, what they have to give to you, and absorb them. Kita perlu mendengarkan dari mereka yang memiliki pengetahuan lebih banyak dari kita dan juga menyerap ilmu dari mereka. Then you have to also remember well. Lalu kita dapat mengingat dengan baik. In this case, we may also remember well to practice for ourselves. Dalam hal ini, kita juga harus mengingat untuk mempraktekannya dalam hidup kita. Okay. And it could also remember to help us pass the exam. Dan juga ingatan yang baik ini dapat membantu kita untuk lulus dalam ujian. Right? Third is to be able to think well. Yang ketiga, kita perlu dapat berpikir dengan baik. Contemplate, understand about what you have learned from the others. Kita renungkan, kemudian kita pikirkan kembali apa yang sudah kita pelajari dari orang lain. And then be able to relate that well, be able to use that subject to overcome problems and obstacles. Yang keempat adalah kita mampu untuk menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan hal-hal lainnya. Or relate to how that subject could benefit yourself and also the others around you. Atau kita menghubungkan ilmu pengetahuan ini agar dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Hopefully that is easy to understand. Ya, semoga 4 hal ini mudah untuk dipahami. Now, what is impeding a person from being a good learner? Kemudian apa yang jadi hambatan agar kita dapat menjadi pembelajar yang baik? There are many things, such as laziness, drowsiness, childishness, doubts. Ada banyak hal, misalnya rasa malas, ngantuk, rasa kekanak-kanakan, atau keraguan. Vanity, lack of focus, lack of self-confidence, and lack of firmness of purpose. Atau rasa sombong, kurangnya fokus, kurangnya kepercayaan diri, dan juga kurangnya ketegasan tujuan dari pembelajaran ini. How do we overcome these things? Lalu bagaimana caranya kita bisa melawan hal-hal ini? Simply do the opposite. Sederhananya, kita perlu untuk melakukan yang sebaliknya. Right? So to be a good learner, you should keep your mind alert and aware. Jadi untuk dapat menjadi pembelajar yang baik, kita perlu menjaga pikiran kita tetap sadar dan waspada. Stay away from mind-altering substances, such as drugs and alcohol. Perlu kita jauhi zat-zat yang membuat kita lemah dan kesadarannya seperti obat-obatan atau alkohol.
Give more importance to intellectual wisdom and don't spend time uselessly. Kita perlu untuk mengatur waktu dengan baik, kemudian menganggap bahwa pengetahuan intelektual itu lebih penting. It is because we have limited time in the world and knowledge is such a very valuable possession to have. Karena waktu kita di dunia ini terbatas, dan pengetahuan adalah harta yang sangat berharga untuk dapat kita miliki. We should spend time to acquire knowledge so that it would benefit us at all times. Sehingga kita perlu menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengetahuan yang membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Lastly, knowledge is golden. Terakhir, pengetahuan adalah emas. So like we have mentioned earlier, knowledge can benefit us in many, many ways. Seperti yang tadi sudah disebutkan, pengetahuan bisa membawa manfaat bagi kita dalam banyak cara. It would lead us to be successful in whichever field we choose to. Pengetahuan dapat membuat kita sukses dalam bidang apapun yang kita pilih. It would give us more chance in life to be able to be successful. Pengetahuan juga memberikan peluang bagi kita untuk sukses dalam bidang apapun. Some of the people with more knowledge, a lot of people with more knowledge, would also be leaders. Orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak juga banyak yang menjadi pemimpin. And knowledge is your perpetual asset. No one can take this asset away from you. Dan pengetahuan adalah aset abadi kita. Tidak ada orang yang dapat mengambil aset ini dari kita. Whatever you have, whatever you acquire, that is your own benefit. No one can take it from you. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita miliki, itu adalah milik kita sendiri dan tidak ada orang yang dapat mengambilnya dari kita. And that is why knowledge is golden. Itulah kenapa disebut pengetahuan adalah emas. And that is it for our chapter, wisdom number 7. Dan sekian adalah pelajaran kita tentang berkah yang ketujuh. I personally think it's not quite long and it is very, very beneficial. Nah, Bante rasa ini juga sangat singkat, tapi bermanfaat untuk kita pelajari. Hopefully everyone will be able to do well on their exams and I wish for everyone to be successful in everything they do and all their wishes. Semoga kalian semua sukses dalam ujiannya nanti, dan Bante juga mendoakan supaya kalian semua sukses dalam apapun yang kalian lakukan. Thank you very much for your time and I will see you. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi.